هادي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu besarnya pesan ketakwaan di dalam ibadah salat Jumat ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan pendekatan dirinya sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta. Sepertinya sederhana, tapi sesungguhnya siapa yang meyakini dan menghayati betul bahwa pencipta dirinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu pemahaman bahwa Allah sebagai Al-Khaliq akan memberi dampak yang luar biasa. Lebih dari 50 ayat dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa dirinya Al-Khaliq. Salah satu ayat yang paling kita hafal adalah Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang Maha Pencipta. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang yang mengajarkan Al-Qur'an, pencipta manusia. Jadi dari sekian miliar bahkan lebih ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini, kemudian Allah fokuskan terutama sebagai pencipta manusia, pencipta diri kita semua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah pencipta segala-galanya, terutama pencipta manusia. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Tidak saja Allah ciptakan manusia, bahkan Allah ajarkan agar manusia itu mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga yang belum jelas menjadi jelas, sehingga terjadi hubungan kecintaan satu manusia dengan yang lain karena komunikasi yang baik yang dilakukan oleh manusia satu dengan yang lain. Jamaah rahimakumullah, di balik diri Allah sebagai pencipta, maka Allah inginkan bahwa aku tidak ciptakan kalian untuk kesia-siaan, untuk iseng-iseng saja. Sehingga Allah ungkapkan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira saya ciptakan kalian tanpa tujuan, karena lagi mau saja? Ingatlah bahwa kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta diri kita semua. Wa annakum ilaina la turja'un. Maka salah satu tujuannya ditetapkan oleh Allah agar kamu menghambakan dirimu kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saat ini dilupakan oleh manusia, tidak lagi berpikir untuk berusaha menghambakan dirinya, memposisikan dirinya benar-benar milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sering diungkapkan oleh manusia, inna lillahi, sungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Wa
raji'un. Maka siapa yang menghayati betul ungkapan ini, maka dia hanya berpikir menghambakan dirinya hanya kepada Allah, agar terhindar dari penghambaan kepada syaitan. Allah ta'budus syaitan. Jangan sampai kamu menghambakan diri kepada syaitan, menghambakan diri kepada hawa nafsu sendiri. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat orang yang menghambakan dirinya kepada hawa nafsunya, menghambakan diri kepada sesama manusia yang pada akhirnya sepertinya enak, sepertinya mulia, nikmat, padahal di saat itu juga manusia kehilangan kehormatannya sebagai makhluk yang diciptakan sebaik-baiknya oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan karena tidak lagi menghambakan kepada Allah penciptanya, thumma radadnahu asfala safilin, jadilah makhluk yang sangat-sangat hina, bahkan Allah katakan lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil, yang maha penyayang kepada hamba-hambanya, maka sekaligus Allah jamin semua kehidupan manusia yang bersedia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadits qudsi, tafarragh li'ibadati ya ibn Adam, tafarragh li'ibadati. Wahai manusia, fokuslah kamu di dalam menghambakan dirimu hanya kepadaku. Amla sadraka khina, akan saya penuhi dadamu dengan penuh kecukupan hidup di dunia ini. Sehingga harus menjadi evaluasi bagi diri kita saat kita sudah beriman namun masih mengalami problem-problem kehidupan. Maka yang harus dievaluasi adalah bagaimana penghambaan diri manusia kepada Allah, agar segera Allah tolong. Wa asuddu faqrak, dan akan aku tutupi rasa kekuranganmu, rasa kefakiranmu dalam menghadapi kehidupan ini. Wa illa amla sadraka faqra, jika kamu tidak ingin menjadikan hidupmu hanya beribadah kepadaku, aku penuhi dadamu dengan kefakiran yang tidak pernah selesai. Walam asudda faqrak, dan tidak akan aku tutupi rasa kekuranganmu dalam menjalani kehidupan dunia. Maka ketika prinsip ini menjadi fokus, menjadi sebuah keyakinan, disitulah manusia akan merasakan semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi. Setelah manusia beribadah dan beribadah, apa yang disebut dalam Al-Quran adalah al-istina', menjadi manusia yang seakan-akan diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada dirinya. Padahal awalnya adalah kebebasan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Silakan pilih, mau jadi orang soleh, mau jadi orang yang tidak baik. Namun ketika manusia itu terus berusaha, maka jadilah semua yang ada di dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi terakses di dalam dirinya, sehingga dia termasuk apa yang difirmankan oleh Allah kepada Musa alaihissalam, wastana'tuka li nafsi, aku ciptakan dirimu semata-mata untuk diriku. Kenapa? Karena Allah melihat dalam diri Musa alaihissalam kesungguhan yang tiada tara, bagaimana kesiapannya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah kehidupan para anbiya, kehidupan para sahabat,
kehidupan para tabi'in adalah orang-orang yang seakan-akan diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Setelah Allah nilai bagaimana kesungguhan manusia itu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betapapun dibalik itu harus mengalami berbagai macam ujian demi ujian, namun tidak menggeser kesiapannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ujian demi ujian semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diingatkan oleh Al-Quran kepada kita, yang tentunya tidak mungkin Allah menjelaskan sebuah target-target dalam kehidupan ini kecuali Allah Maha tahu bahwa hamba-hambanya memiliki peluang dan kemampuan jika dia yakin, jika dia terus berusaha untuk menjadikan dirinya orang-orang yang menjadi pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah katakan kepada Musa alaihissalam, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah menjadikan kamu sebagai pilihan diriku, maka selalulah kamu mendengarkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Tauratnya sudah tidak berlaku lagi, walaupun harus diyakini sebagai kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada sekarang adalah Al-Quran, yang insya Allah akan mengantarkan orang beriman sebagai hamba-hamba Allah pilihan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Inna lil muttaqina mafaza, hadaiqa wa anaba. Hanyalah orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kehidupan yang sukses dalam kehidupan dunia yang sangat sebentar ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur al-islam wal muslimin وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم